Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang cukup mengusik. Ada krisis bahan bakar jet atau aftur yang lagi melanda negara-negara tetangga kita. Katanya sih ini gara-gara konflik di Timur Tengah. Nah pertanyaannya, kita di Indonesia emangnya beneran kebal dari dampaknya? Dan ini bukan sekedar judul berita yang heboh ya. Ini fakta yang lagi terjadi sekarang juga. Mulai dari Filipina sampai Vietnam, maskapai-maskapai penerbangan itu mulai kelimpungan. Dan efeknya, wah, merembet kemana-mana, ke seluruh roda ekonomi. Mungkin kita mikirnya, itu kan masalah di negara yang jauh di sana. Tapi, gimana kalau saya bilang ada benang merah yang nggak kelihatan, yang nyambungin langsung konflik di Selat Hormuz ke bandara terdekat di kota Anda? Penasaran kan? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari gejala yang paling kelihatan jelas. Vietnam, negara yang lagi tancap gas buat jadi pusat industri baru di Asia Tenggara, tiba-tiba harus injak rem mendadak, terutama di industri penerbangannya. Kenapa ya? Coba lihat angka ini, 23. Ini bukan angka yang kecil loh. Bayangin aja, Vietnam Airlines, maskapai kebanggaan mereka, harus batalin 23 penerbangan setiap minggunya. Bahkan 7 rute domestik ditutup total. Ini sih udah kayak lampu merah yang nyala terang banget. Dan masalahnya ini bukan cuma soal tiket pesawat jadi mahal atau rencana liburan yang batal. Industri penerbangan itu tulang punggung buat ambisi ekonomi Vietnam. Kontribusinya itu 4,1% dari PDB nasional dan menghidupi 2,5 juta orang, dari mulai catering pesawat sampai urusan logistik. Jadi, krisis ini benar-benar mengancam semua rencana besar mereka. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di Vietnam? Kok bisa pasokan aftur mereka tiba-tiba kering kerontang? Jawabannya, ternyata ada di rantai pasokan mereka yang, bisa dibilang cukup rapuh. Nah, ini dia urutan kejadiannya. Jadi Vietnam itu sangat bergantung sama impor, sekitar 70% afturnya dari luar negeri. Pemasok utamanya, tetangga-tetangga dekatnya, yaitu Tiongkok dan Thailand. Masalahnya, pas awal Maret kemarin, kedua negara ini tiba-tiba stop semua ekspor aftur. Hasilnya, ya keran pasokan buat Vietnam langsung mati total. Mereka coba lari ke Singapura, tapi jawabannya sama, stok lagi nggak ada. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dan mungkin sedikit bikin bingung. Kalau dipikir-pikir kan nggak nyambung ya. Vietnam belinya dari tetangganya, bukan dari Timur Tengah. Terus kenapa konflik di Selat Hormuz bisa bikin pesawat-pesawat di Hanoi jadi nggak bisa terbang? Aneh kan? Sekarang saatnya kita ungkap koneksi yang tersembunyi ini. Jawabannya ada di sebuah jalur perairan sempit yang ternyata jadi urat nadi energi buat seluruh dunia. Namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz ini titik yang super kritis. Coba bayangin, ada 21 juta barel minyak mentah. Itu sekitar 1/5 dari total konsumsi minyak dunia lewat jalur ini setiap hari. Jadi kalau ada gangguan sekecil apapun di sini, efek kejutnya bisa terasa ke seluruh penjuru dunia. Tapi semua minyak ini dikirim kemana sih? Nah, jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Bukan ke Eropa, bukan juga ke Amerika. Ternyata 80% minyak yang lewat Selat Hormuz itu dikirimnya ke Asia. Ya, ke benua kita ini. Kita adalah konsumen terbesarnya. Ini nunjukin betapa rentannya posisi kita sebenarnya. Dan inilah dia kunci jawabannya. Para pemasok yang tadinya kita anggap aman buat Vietnam, kayak Tiongkok dan Thailand, ternyata mereka sendiri sangat bergantung sama minyak dari Arab Saudi. Begitu juga dengan Singapura dan Malaysia. Jadi, walaupun kita ngerasa impor dari tetangga sebelah, sumber minyak mentahnya tetap dari Timur Tengah. Dan semuanya harus lewat Selat Hormuz yang rawan itu. Krisis ini, efek dominonya nggak berhenti di Vietnam aja loh. Masalah ini menjalar ke seluruh kawasan. Meskipun tingkat keparahannya beda-beda, semua tergantung dari seberapa besar ketergantungan masing-masing negara. Coba kita bandingkan sebentar. Di satu sisi ada Filipina, yang 90% minyaknya impor langsung dari Timur Tengah. Mereka ini yang paling parah, sampai harus menetapkan status darurat energi nasional. Di sisi lain ada Bangladesh, yang impornya dari Singapura dan Malaysia. Mereka kena imbas juga, tapi karena sektor penerbangannya nggak sebesar di negara lain, dampaknya lebih terasa ke harga-harga yang naik dan sekolah-sekolah yang diliburin buat hemat BBM. Situasi di Filipina ini benar-benar gawat. Presiden mereka, Ferdinand Marcos Jr., sampai harus mengumumkan status darurat. Bayangin, cadangan minyak mereka menipis drastis, cuma cukup buat 45 hari. Saking putus asanya, mereka gerak cepat dan untungnya berhasil dapat satu kapal tanker isi 700.000 barel minyak mentah dari Rusia.
Nah, setelah kita lihat apa yang terjadi sama tetangga-tetangga kita, sekarang waktunya kita berkaca dan bertanya. Terus, gimana dengan Indonesia? Posisi kita di mana nih dalam krisis energi global ini? Ini adalah pernyataan resmi dari pemerintah kita. Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia dengan sangat yakin bilang kalau Indonesia itu aman. Kenapa? Karena kita nggak impor langsung dari Timur Tengah, tapi dari Singapura dan Malaysia. Kata beliau, nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Kalau kita lihat datanya di atas kertas, pernyataan tadi kelihatannya masuk akal. Cadangan aftur nasional kita itu cukup untuk 33 hari. Masih di atas ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah, yaitu 26 hari. Jadi ya, secara teknis, kita ada di zona aman. Secara teknis loh. Tapi coba deh kita sambungin lagi semua titik-titik yang udah kita bahas dari tadi. Sebuah gambaran yang sedikit berbeda mulai kelihatan. Betul, kita impor dari Singapura dan Malaysia. Tapi kan kita udah lihat buktinya. Kedua negara itu dapat minyak mentahnya dari mana? Ya dari Timur Tengah. Artinya apa? Artinya, mau gak mau, secara nggak langsung, rantai pasokan kita juga bergantung sama situasi di Selat Hormuz. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di tengah krisis energi di mana semua negara saling terhubung, apa sih arti aman yang sebenarnya? Apakah cukup dengan bilang kita aman hanya karena kita nggak beli langsung dari sumber masalahnya? Pembahasan kita hari ini menunjukkan bahwa di dunia yang serba terhubung ini, rasanya nggak ada negara yang benar-benar bisa jadi pulau terpencil. Gimana menurut Anda?